warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan juga salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kusmo Kotima Febriandini dengan akhir NIM 029. Saya akan menjelaskan bagaimana keadaan HAM di Indonesia pada saat ini. Sebagai manusia, kita terlahir dengan HAM sedari kita lahir maupun sampai akhir hayat kita nanti. Semestinya hak asasi manusia ini porsinya sama antara satu dengan yang lainnya. Dan ini wajib dihargai sehingga bagi siapapun yang melanggar hak asasi manusia suatu insan atau kelompok sudah semestinya diadili. Namun, apa itu HAM? Hak asasi manusia adalah hak kebebasan dasar yang dimiliki setiap manusia tanpa memandang ras, suku, agama, gender, dan juga background. Hak asasi manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan nasional. Dalam skala internasional, HAM diatur oleh Universal Declaration of Human Rights atau UDHR yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948. Adalah dokumen hukum pertama yang menetapkan hak asasi manusia yang fundamental untuk dilindungi secara UDHR akan terus menjadi dasar dari semua hukum hak asasi manusia internasional. 30 pasalnya memberikan prinsip-prinsip dan landasan bagi konvensi hak asasi manusia saat ini dan masa depan, perjanjian dan instrumen hukum lainnya. UDHR bersama dengan dua kovenan internasional untuk hak sipil dan politik dan kovenan internasional untuk hak ekonomi, sosial, dan budaya internasional membentuk Bill of Rights internasional. Kewajiban untuk menghormati berarti bahwa negara dilarang untuk mencampuri atau membatasi hak asasi manusia, sedangkan kewajiban untuk melindungi mengharuskan negara untuk melindungi individu dan kelompok dari pelanggaran hak asasi manusia. Sementara itu, sebagai individu, kita berhak atas HAM yang melekat pada diri kita, tetapi kita juga harus menghormati dan membela hak asasi orang lain. Secara internasional, HAM diatur sedemikian rupa untuk menjadi kiblat setiap negara untuk memahaminya. Namun, bagaimana keadaan HAM di Indonesia? Dilansir dari laman web Human Rights Watch yang memantau HAM secara global, Indonesia mengalami kemerosotan pasal HAM sejak 2019. Isu-isu yang disebutkan oleh HRW yang harus diperhatikan adalah kebebasan beragama, kebebasan berekspresi dan berserikat, hak perempuan dan anak perempuan, persoalan Papua dan Papua Barat, orientasi seksual dan identitas gender, hak disabilitas, hak lingkungan, dan hak masyarakat adat. Dilihat dari jejak soal HAM di Indonesia, masih banyak kasus HAM di Indonesia yang belum tuntas. Seperti yang akan saya bahas, contoh kasus yang terjadi pada tahun 2021. Kasus yang ramai diperbincangkan adalah kebakaran lepas kelas 1 Tangerang pada 8 September 2021 yang menewaskan 41 narapidana meninggal dan puluhan lainnya terluka dalam kejadian ini. Komnas HAM menilai kebakaran ini sebagai tragedi kemanusiaan, diduga telah terjadi kesengajaan, pembiaran, dan kelalaian dari aparatur negara yang bertanggung jawab yang mengakibatkan insiden tersebut. Berbagai kasus terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan juga masih terjadi, beberapa diantaranya yakni terkait pendirian dan perusakan rumah ibadah seperti Masjid di Biroayan dan Gereja Katolik di Banten. Musibah ini perlu diingat sebagai pelajaran berharga bagi seluruh unit pelaksana tugas di seluruh Indonesia, khususnya seluruh petugas pemasyarakatan agar dapat menjalankan tugas dengan baik, dan juga perlu dukungan masyarakat agar bisa mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana agar dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat atau reintegrasi sosial sebagai warga negara yang lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan kesimpulannya adalah masih banyak kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dan masih banyak yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Masih banyak sekali pelanggaran
HAM yang ada di Indonesia. Jadi kita sebagai generasi bangsa selaku mahasiswa sebagai agent of change berperan dalam melakukan advokasi kebijakan untuk memastikan bahwa pola kebijakan untuk kelembagaan negara bekerja berdasarkan perspektif hak asasi manusia, dan juga kita sebagai diri sendiri harus tetap bertoleransi kepada semua orang, tidak membeda-bedakan orang berdasarkan hal apapun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.